Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam demokrasi. Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, saya Anto Wijaya sebagai pembicara pertama. Di samping karena saya ada Putra Herlambang sebagai pembicara kedua, di samping kiri saya ada Rajali sebagai pembicara ketiga. Kami akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami dalam kompetisi debat penegakan hukum pemilu kedua tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Secara mantap dan lugas kami menyatakan standing pro terhadap penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu serentak tahun 2024 antara tantangan dan upaya penyelenggaraan. Berbicara tentang pemilihan umum, pastinya untuk kita kalangan mahasiswa bukan menjadi sesuatu yang tabulan. Artinya apa? Kita sebagai mahasiswa yang sudah dinobatkan sebagai manusia dengan watak kritis, tentunya sangat memahami peristiwa pemilihan umum itu sendiri. Dan jika kita flashback tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di tahun 2019 dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 secara umum berjalan dengan lancar. Namun masih banyak terjadi permasalahan, mulai dari penetapan daftar pemilih tetap, pelaksanaan kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU, begitu juga dengan pelaksanaan di hari H. Dan yang menjadi ketakutan kita bersama, peristiwa serupa tidak menutup kemungkinan kembali terulang di tahun 2024 mendatang. Yang pasti, pelanggaran pemilu memang sulit dihindari. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran semua pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani langsung pelanggaran pemilu yang kita kenal dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Permasalahan-permasalahan tersebut seharusnya segera dibenahi pada masa tunggu menuju tahun 2024 ini. Tidak hanya dilakukan harmonisasi, namun juga modernisasi sistem politik guna meningkatkan indeks demokrasi Indonesia semakin maju. Terima kasih. Itulah pembahasan dari saya dan dilanjutkan dengan sahabat saya Putra Herlambang dengan substansi tantangan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Baik, mengenai tantangan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Tantangan penegak hukum dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 sebagai berikut. 1. Terdapat potensi irisan tahapan antara pemilu dan pemilihan kepala daerah yang memungkinkan terjadinya sebuah pelanggaran pemilu dan pemilihan kepala daerah dalam suatu peristiwa yang dilaporkan kepada pengawas pemilu. Dan yang kedua, dengan tidak dilakukan revisi terhadap UU pemilihan kepala daerah, maka rekomendasi pengawas pemilu yang sudah dibuktikan kebenarannya dapat disangkal oleh KPU. Dan yang ketiga, rentang antara tahun 2023 dan tahun 2024 akan banyak diisi oleh kegiatan kampanye oleh peserta pemilu pemilihan kepala daerah, sehingga perlibatan dan juga keterlibatan ASN akan menjadi semakin marak. Yang keempat, praktik politik uang dengan modus-modus baru akan bermunculan. Diharapkan regulasi dapat menjangkau modus-modus baru politik uang tersebut. Dan yang kelima, kapasitas sumber daya manusia serta sarana prasarana untuk mendukung kinerja dalam ruang menjalankan tugas dan fungsi penanganan pelanggaran dan ditingkatkan. Dan yang keenam, keterlibatan banyak lembaga dalam suatu penegakan hukum pemilu membuat perlu dibangun ruang kerjasama yang solid dan berkomitmen. Sekian penyampaian saya dan saya kembalikan lagi kepada pembicara ketiga, Bang Rojali. Dalam menghadapi pemilu pada tahun 2024, sudah barang tentu kita akan menghadapi berbagai tantangan dalam soal penegakan hukum yang berpotensi menghasilkan proses penyelenggaraan pemilu serentak yang akan datang. Di antaranya adalah tantangan regulasi.
Jika kita melihat dan membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2019 dan kemungkinan masih akan tetap digunakan pada tahun 2024 yang akan datang, yang mana undang-undang tersebut terdapat berbagai norma yang sulit untuk diterapkan dan ditegakkan. Salah satu contoh dalam penegakan hukum politik uang, yakni pada pasal 278 ayat 2, pasal 280 ayat 1 junto pasal B, kemudian pada pasal 284, pasal 215, serta ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 532 ayat 1, 2, dan 3. Pengaturan pasal tersebut di atas terbatas pada subjek pelaksanaan, peserta, dan tim kampanye. Pembatasan subjek ini dapat dijadikan celah bagi calon yang ingin menguasai kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Misal, yang melakukan politik uang adalah relawan atau tim kampanye, sementara tim ini sendiri tidak terdaftar di KPU. Maka pelaksanaan penegak hukum atau Gakumdu akan kesulitan menggunakan atau menerapkan ketentuan pada pasal ini, karena yang melanggar tersebut adalah tidak terdaftar di KPU. Demikian penyampaian dari kami. Kami kembalikan kepada pembicara pertama. Terima kasih. Kami, tim debat STES Al-Mujadid, memberikan solusi kepada pihak Bawaslu dengan beberapa poin. Yang pertama, perlunya kegiatan penyuluhan hukum sebagai media, penyampaian informasi terkait penegakan hukum dalam pelanggaran dan tindak pidana pemilu memang menjadi tanggung jawab institusi tertentu. Namun, secara hakikat, hal tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak. Masyarakat yang telah mengetahui informasi terkait dengan adanya pelanggaran dapat melaporkan ke pihak-pihak pengawas. Yang kedua, perlu dilakukan harmonisasi peraturan terkait pengawasan pemilu. Dan yang terakhir, pihak penyelenggara pemilu harus saling mengadakan sosialisasi sebagai bentuk upaya preventif terjadinya pelanggaran dan tindak pidana pemilu. Demikianlah presentasi artikel ilmiah kami, dan kami ucapkan terima kasih. Kami, tim debat STES Al-Mujadid Tanjung Jabung Timur, mari bersama kita sukseskan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.